Said Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, akhirnya dikabarkan gugur beberapa hari yang lalu. Di tengah peristiwa itu, beragam status klise beredar cukup luas di timeline saya, khususnya di timeline Facebook ya. Status-status macam ini sebenarnya sudah saya terima sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Tapi ternyata masih beredar juga di tahun 2026. Isinya kurang lebih seperti ini. Iran itu bukan negara muslim. Syiah 12 imam, akidah resmi Iran, mengkafirkan umat Islam yang tidak meyakini imam mereka. Dan mereka melaknat Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, hingga Sayyidah Aisyah. Bagaimana bisa Iran disebut sebagai negara muslim kalau mereka sendiri itu mencela tokoh-tokoh atau sahabat yang sangat dihormati oleh umat muslim? Saya paham kenapa status seperti ini akhirnya tersebar kembali, karena ketika ketegangan politik memuncak, orang-orang itu mencari jalan pintas untuk memilih sisi kan. Dan jalan pintas tercepat untuk tidak mendukung perjuangan seseorang, ya tentu saja dengan menggugurkan keislamannya. Tapi saya tuh punya masalah dengan status itu sejak 5 atau 6 tahun yang lalu, di Twitter khususnya, yang sekarang udah menjadi X. Bukan masalah politiknya, kawan-kawan, ya tapi masalah akademik biasa lah ya. Dan saya perlu ngasih disclaimer terlebih dahulu. Saya bukan Syiah, saya seorang Nahdiyin, Sunni, Syafi'i, Asy'ari, historian, dan Gusdurian. Saya juga tidak hendak mengatakan bahwa doktrin Syiah itu tidak bertentangan dalam kerangka Sunni, karena konsep imamah bin nas dalam pandangan Sunni itu kan dianggap sebagai bid'ah, dan ini perbedaan teologis yang sudah maklum kita ketahui. Tapi kan jarak antara bermasalah dan kafir itu kan sangat jauh, dan status-status tadi ternyata melompatinya tanpa pijakan akademik. Karena ketika saya telusuri klaimnya satu persatu dengan standar ulama Sunni sendiri, yang saya temukan bukan malah konfirmasi, bahkan klaim-klaim itu ternyata invalid. Oh ya, saya membuat video ini secara cepat karena semua argumen yang akan saya ulas di sini merupakan rangkuman yang dulu sempat saya ringkas sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Namun yang bisa saya sampaikan, apa yang akan saya sampaikan nanti itu memang ada basis dalilnya, ada basis argumentasinya. Jadi jika kalian mendapati saya keliru dan memiliki koreksi, silakan tulis itu di komentar. Saya Romel Abbas, selamat datang di Pamannya Ngator. Oke, saya akan mulai dari sebuah premis terlebih dahulu, bahwa hampir setiap tuduhan yang dilayangkan ke Syiah di dalam status-status seperti tadi, ternyata itu punya cermin di tradisi Sunni. Kedua tradisi ini ternyata mewarisi persoalan yang serupa, dan standar yang dipakai status itu, kalau memang diterapkan secara konsisten, ternyata ya mengenai tradisi penulisnya sendiri. Sekadar contoh, Imam Al-Ghazali pada abad ke-5 dan Ibn Abidin di abad ke-13, beliau berdua pernah memasang rambu-rambu takfir jauh sebelum status yang tersebar itu ditulis. Saya akan mulai dari takfir terlebih dahulu. Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, teolog Asy'arian abad ke-5 Hijriah, pernah menulis risalah berjudul Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah. Dalam risalah itu, Imam Al-Ghazali menetapkan satu prinsip seperti ini. Takfir itu hanya berlaku jika seseorang menolak sesuatu yang maklum minad-din bidharurah. Artinya sesuatu yang diketahui secara pasti sebagai bagian dari agama. Contohnya adalah tauhid, kenabian Nabi Muhammad, kewajiban sholat, dan keotentikan Al-Quran. Selama seseorang masih dalam lingkaran ahlul qiblah dan mengucapkan syahadah, Imam Al-Ghazali mengatakan sikap yang lebih aman, yaitu as-sukut, mending menahan diri. Karena takfir itu melontarkan vonis kafir kepada seseorang, kata beliau, mengandung banyak bahaya. 7 abad kemudian, Ibn Abidin, ahli fikih dari mazhab Imam Hanafi, mengodifikasi prinsip yang serupa dalam Raddul Muhtar. Beliau menukil bahwa tidak ada satupun dari 4 mazhab yang mengafirkan Syiah 12 imam sebagai kelompok. Takfir itu hanya jatuh pada individu yang menolak Daruriyatuddin secara eksplisit. Tapi saya perlu jujur di sini kawan-kawan, bahwa klaim ini ternyata punya beberapa kontestasi. Ada riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal yang berbunyi Ar-Rafidhah laisa lahum fil Islam nasibun. Rafidho itu tidak punya bagian dari Islam. Nah, ternyata jalur ini dipakai beberapa kalangan yang mengkafirkan Syiah secara menyeluruh. Tapi coba perhatikan, Ibn Taimiyah sendiri yang dikenal sangat keras terhadap Syiah ternyata membedakan antara menghukumi sebuah doktrin sebagai kufur dan mengkafirkan setiap individu penganutnya. Beliau mengisyaratkan iqamatul hujjah dan hilangnya syubhat terlebih dahulu sebelum takfir atau status kafir itu dijatuhkan. Di level institusional, Syekh Mahmud Syautut, Syekhul Azhar pada tahun 1959 pernah mengeluarkan fatwa yang mengakui mazhab Ja'fari itu sebagai mazhab sah dalam Islam. Kemudian pesan aman tahun 2004 yang ditandatangani ratusan ulama Sunni.
juga menegaskan hal serupa. Dari sini kan kita seharusnya memahami bahwa ini loh garis tradisi Sunni arus utama selama berabad-abad. Bahwa ada yang bersikap lain tidak jadi soal karena mayoritas tidak seperti itu. Kemudian tuduhan tahrirul Quran atau pengeditan Al-Quran. Ada klaim bahwa Syiah itu meyakini Al-Quran telah diubah. Syekh As-Saduq, kodifikator akidah Syiah abad keempat Hijriah, menulis dalam Al-I'tiqad bahwa Al-Quran yang ada di tangan umat manusia adalah wahyu Allah. Siapa yang menuduh kami meyakini lebih dari itu, ya, dia pendusta. Itu kan pernyataan dari intelektual Syiah langsung. Kemudian Asy-Syarif Murtadho, teolog Syiah abad kelima, pernah membangun argumen tawatur bahwa transmisi Al-Quran itu begitu masif, sehingga perubahan secara struktural itu nyaris mustahil. Kemudian Syekh At-Tusi menegaskan hal serupa di tafsirnya, yaitu At-Tibyan. Syekh At-Tibrisi mengikutinya di Majma'il Bayan. Di abad ke-20, ada Syekh Al-Khu'i menulis bantahan sistematis terhadap tahrir dalam karyanya Al-Bayan. Jadi posisi arus utama Syiah itu sudah sangat tegas. Al-Quran itu terjaga. Bahkan ketika ada musabaqah Quran yang diselenggarakan di Iran beberapa bulan yang lalu, seluruh ayat yang dilantunkan juga sama seperti Al-Quran yang kita baca di rumah-rumah. Tapi sama seperti mazhab pada umumnya, ya ada yang berbeda pendapat. Saya mendapati ada kajian dari Ethan Kohlberg menunjukkan bahwa keyakinan semacam tahrirul Quran, khususnya soal ayat-ayat yang dianggap hilang tentang Imam Ali dan juga Ahlul Bait, pernah beredar cukup luas di kalangan Imamiyah di masa-masa awal, sekitar abad ketiga atau abad keempat Hijriah. Ini jauh sebelum dikotomi akhbar usuli yang terbentuk di era Safawi. Posisi anti-tahrir itu baru menjadi dominan lewat pengaruh mazhab Baghdadi sekitar era Syarif Murtadho dan Syekh At-Tusi tadi, dan kemudian dimarginalkan atau dipinggirkan secara sistematis oleh para ulama. Sosok yang paling terkenal yang mempertahankan posisi tahrir adalah Syekh An-Nuri At-Tibrisi di abad ke-19 lewat kitabnya Faslul Khitab. Uniknya, kitab itu langsung dibantah keras oleh ulama Syiah sendiri. Jadi, posisi yang paling jujur untuk kasus seperti ini, tahrir itu bukan sekadar anomali akhbar usuli. Ternyata ini punya akar historis yang lebih luas dan cukup kompleks. Akan tetapi, arus utama Syiah secara sadar dan sistematis menolaknya, dan mayoritas Syiah tidak mempertahankannya. Nah, tadi kan saya membicarakan tentang cermin. Di sini cerminnya. Sahih Muslim memuat riwayat dari Sayyidah Aisyah tentang ayat rodoah, yaitu ayat persusuan. Menurut riwayat ini, ayat ini masih dibaca sebagai bagian Quran saat Nabi wafat, tapi ternyata tidak masuk dalam mushaf. Khalifah Umar bin Khattab dalam riwayat Musnad Imam Ahmad menyebut ayat rajam, yaitu ayat tentang rajam ya. Beliau mengatakan bahwa ayat itu pernah dibaca sebagai Al-Quran. Ini pun tidak masuk dalam mushaf. Bagaimana Sunni dan Syiah menyelesaikan problem itu? Ulama Sunni akhirnya menyelesaikan persoalan ini lewat konsep naskut tilawah, yaitu bacaan yang ayatnya itu sudah dihapus oleh Allah, tapi hukumnya masih berlaku. Sementara ulama Syiah arus utama menyelesaikan riwayat serupa lewat penolakan tegas atau penakwilan. Ini kan cuma perbedaan nama saja ya, tapi mekanismenya kan mirip. Baik tradisi Sunni maupun Syiah ternyata mewarisi laporan dan riwayat tentang ayat yang tidak ada di dalam mushaf. Namun ternyata kedua tradisi ini membangun perangkat intelektual untuk mengelolanya, untuk menyelesaikannya. Makanya kalau memiliki riwayat semacam ini sudah cukup untuk mengkafirkan, bukankah Sahih Muslim punya persoalan yang persis sama? Kemudian tuduhan selanjutnya yaitu Syiah melaknat sahabat. Saya perlu membedakan dua hal terlebih dahulu. Pertama, tabarri, yaitu sikap mengambil jarak dari orang yang dianggap menzolimi Ahlul Bait. Ini bagian dari teologi Syiah. Kemudian sabbus sahabah, yaitu melaknat secara vokal. Saya melihat ini sebagai fenomena historis dan kultural, bukan pilar akidah, bukan usul akidah. Tabari, sebagai konsekuensi logis dari doktrin imamah, memang menghasilkan penilaian moral yang sangat keras terhadap sahabat tertentu. Namun dalam prakteknya, garis antara tabari atau sabbus sahabah itu kan sering kabur. Akan tetapi, jika saya nggak keliru, Sayyid As-Sistani dan juga Sayyid Khomeini mengeluarkan fakta melarang pencacian terhadap simbol-simbol orang Sunni. Ada yang menarik di sini. Di satu sisi, fatwa ini akhirnya dikeluarkan sebenarnya kan menunjukkan sebuah fakta bahwa praktek sabbus sahabah atau melaknat sahabat secara vokal memang terjadi cukup luas sehingga butuh intervensi otoritas tertinggi seperti Ayatullah. Tapi coba perhatikan kawan-kawan, yang dipersoalkan di sini adalah apakah sabbus sahabah itu pilar akidah atau cuma fenomena kultural dan sosial. Dalam fikihnya Syiah Usuli misalnya, tidak ada kewajiban ritual untuk melaknat sahabat tertentu. Fatwa larangan dari marja tertinggi justru mengkonfirmasi bahwa sabbus sahabah itu bukan bagian dari struktur keimanan orang Syiah. Kenapa? Kalau sabbus sahabah adalah usul dan pilar, marja tidak akan dan tidak mungkin melarangnya.
Coba bandingkan kasus yang akan saya sampaikan berikut ini. Dinasti Umayyah pernah melembagakan laknat terhadap Imam Ali bin Abi Thalib dari mimbar ke mimbar setiap Jumat. Ini bukan lagi kebijakan personal, tapi kebijakan negara dan berlangsung beberapa dekade. Khawarij pernah melaknat Imam Ali, Khalifah Utsman, dan Muawiyah. Nawasib atau Nasibi, kelompok yang secara spesifik memusuhi Imam Ali, diakui keberadaannya dalam katalog dan literatur Sunni. Kemudian coba simak baik-baik. Sahih Bukhari, kitab hadis paling otoritatif di tradisi Sunni, ternyata sempat memuat dari Imran bin Hiton. Dia kan seorang Khawarij, dan dia pernah menulis puisi yang memuji Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Saya tahu counter yang akan muncul akan seperti ini. Imam Bukhari itu menerima riwayatnya bukan karena setuju dengan posisi politiknya, tapi karena Khawarij itu dikenal tidak berbohong dalam transmisi hadis. Pernyataan yang fair. Dan justru disinilah permasalahannya. Kalau Khawarij bisa diterima riwayatnya karena mereka jujur dalam transmisi, meski memuji pembunuh menantu Kanjeng Nabi, mengapa standar yang sama tidak dibenarkan kepada perawi Syiah? Dan koreksi jika saya keliru, ilmu rijal Sunni itu secara sistematis mendiskualifikasi perawi Syiah karena dianggap mubtadi'. Betul? Perawi yang memusuhi Ahlul Bait ditoleransi atas dasar kejujuran teknis. Sementara perawi yang terlalu dekat dengan Ahlul Bait justru dicurigai. Bukankah standar ini bisa diperiksa langsung di kitab-kitab rijal? Dan coba bandingkan perlakuan terhadap Imran bin Hitom di dalam Tahdzibul Kamal dengan perlakuan terhadap perawi-perawi Syiah di kitab yang sama. Kemudian selanjutnya adalah tuduhan Syiah mengangkat imam ke level yang mendekati Nabi. Imam Syiah diyakini memiliki ilmu gaib atau otoritas yang kosmik. Para pengkritik menyebutnya sebagai ghulu atau berlebihan yang merusak tauhid. Tapi coba kalian bandingkan dengan tradisi tasawuf di kalangan Sunni. Ibn Arabi, Sunni Sufi abad ke-7 Hijriah, pernah membangun konsep insanul kamil atau manusia sempurna. Dalam sistem kosmologinya, sang kutub itu kan menjadi tiang yang menopang alam semesta. Abdul Karim Al-Jili juga sempat mengembangkan konsep ini lebih jauh. Beliau memosisikan insanul kamil sebagai cermin sempurna dari sifat-sifat ilahiyah. Lalu Qasidah Al-Burdah, karya Imam Al-Busiri. Ini kan puisi Sunni yang paling masyhur di Indonesia. Dalam puisi itu, Imam Al-Busiri memohon pertolongan langsung kepada baginda Nabi dan mengklaim beliau itu mengetahui isi Lauhul Mahfudz serta apa yang tertulis di Al-Qalam atau pena takdir. Kalau kalian mengukur kedua hal ini dengan standar yang sama, klaim ini secara struktural setara dengan tuduhan ghulu kepada orang Syiah kan? Figur suci dengan otoritas kosmik, pengetahuan gaib, serta peran sebagai perantara. Tapi tradisi Sunni Arus Utama kan tidak mengkafirkan Al-Busiri. Memang sosok Ibn Arabi problematik, tapi tradisi Sunni Arus Utama juga tidak sampai mengkafirkan Ibn Arabi. Klaim-klaim itu akhirnya kan ditakwilkan, diberi konteks, dan diperdebatkan secara internal. Ini kan persis seperti yang dilakukan Syiah Arus Utama terhadap klaim ghulu di kalangan mereka sendiri. Sampai di sini bisa dilihat kan, ada dua tradisi yang menghadapi fenomena yang sama, dan ternyata kedua tradisi ini mengelola melalui takwil dan perdebatan internal. Tapi kenapa cuma Syiah yang dikafirkan? Oke. Kalau bukan tahrirul Quran, sabu sahabah, atau ghulu, lalu apa yang mendefinisikan Syiah 12 imam? Jawabannya akan saya sampaikan dari literatur Sunni sendiri. Asy-Syirzastani dalam Al-Milal wan Nihal mendefinisikan imamiyah sebagai kelompok yang meyakini imamah Imam Ali sebagai penunjukan langsung dari baginda Nabi. Garis itu diteruskan sampai Imam 12. Imam Al-Asy'ari memakai definisi serupa dalam Maqalatul Islamiyyin. Syekh Al-Baghdadi juga demikian dalam Al-Farqu Bainal Firaq. Mereka semua menunjuk ke satu hal yang sama, imamah bin nas, keyakinan bahwa kepemimpinan umat ditentukan oleh penunjukan ilahi, bukan musyawarah. Sementara Dororiyatuddin seperti tauhid, kenabian Kanjeng Nabi, keotentikan Al-Quran ternyata tidak pernah disentuh oleh doktrin ini. Yang ia tolak adalah konsep Sunni tentang suksesi kepemimpinan. Makanya, penulis status-status seperti tadi itu mengambil sifat aksidental Syiah, memperlakukan sebagai sifat esensial, lalu mengkafirkan seluruh kelompok berdasarkan sesuatu yang bahkan bukan definisi mereka sendiri. Bukankah ini seperti mendefinisikan ISIS adalah bagian yang keluar dari rahim Sunni? Dan ada satu hal lagi yang mungkin status itu lewatkan. Status-status seperti itu bicara soal Iran, bukan bicara soal Syiah secara umum. Tapi status ini memperlakukan Iran dan Syiah seolah-olah identik. Wilayatul Faqih atau doktrin yang menjadi fondasi Republik Islam Iran, bukankah ini gagasan Ayatullah Khomeini? Seingat saya beliau berargumen bahwa di masa ghaibah,
Ketika Imam Mahdi belum hadir, maka seorang faqih yang memenuhi syarat mewarisi otoritas politik penuh sang imam. Ayatullah Khomeini bahkan mengembangkannya menjadi wilayah mutlakoh atau kewenangan absolut. Tapi sejauh yang saya telusuri, doktrin ini ternyata bukan konsensus Syiah. Abul Qasim Al-Khu'i, salah satu marja paling berpengaruh di abad ke-20, ternyata menolak keras kerangka politik Ayatullah Khomeini. Beliau membatasi otoritas faqih pada urusan hizbah, yaitu di peradilan, di wakaf, hingga pengelolaan khumus, bukan sampai ke kedaulatan negara. Kemudian Ali Sistani, marja terbesar saat ini, ternyata mengambil posisi yang serupa. Model Najaf menolak pemusatan otoritas politik pada satu faqih. Ini kan artinya model Iran adalah satu tafsir politik di dalam Syiah, bukan Syiah itu sendiri. Makanya mengkafirkan seluruh Syiah berdasarkan kebijakan satu negara yang doktrin politiknya ditolak oleh marja-marja terbesar Syiah sendiri, bukankah itu namanya kemalasan intelektual? Saya kembali ke status yang tadi saya singgung. Saya tidak meminta kalian untuk menjadi Syiah, bukan. Tapi di tengah kondisi geopolitik yang serba kompleks dan tidak bisa dilihat hitam putih seperti ini, tidak bisa dilihat secara biner, janganlah menjadi orang yang picik gitu. Kalau standar yang kalian pakai untuk mengkafirkan orang lain tidak pernah diterapkan ke tradisi sendiri, yaitu namanya seleksi alias cherry picking. Dan dalam mantik, cherry picking itu kan fallacy alias mughalatoh atau cacat pikir. Dan ketika musuh bersama sedang menggerogoti Islam, energi yang dihabiskan untuk mengkafirkan sesama muslim, apa sih manfaatnya?